Karena Jo, contoh ya, kan lu pernah nggak nanya gini? Kalian bilang Injil dan Taurat telah dipalsukan. Mana yang aslinya? Kita kalian asli Jo, cuma bedanya udah ditambah dan dikurang sesuai hawa nafsu mereka. Paham maksudnya? Tahu nggak gimana maksudnya? Ini Jo, gue mau hadisnya. Nih, gue ngomong ada bukti karena gue memang peneliti Jo. Gue buka nih. Ilmu mantik ya, ngeri. Karena dalam bahasa Arab itu, nih bentar nih gue nampak nggak? Gue nampakin nih dah. Nah, sebelum gue kasih tahu ini, dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ikhtilat, ada yang namanya mughayyarat. Ikhtilat itu mughayyarat itu berubah artinya ataupun dicampuri. Tapi masih bisa dibedakan. Contoh, di meja gue nih, gimana kita bilangnya? Ini bercampur. Apa bercampur? Duit ada, cooler ada, korek ada, rokok ada, laptop ada, kipas angin ada. Tapi bisa nggak kita bedakan? Bisa kan? Oke. Ada satu lagi namanya ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Berubah yang tak bisa kita bedakan. Contoh, ketika bercampurnya air dengan gula, kita nggak bisa lagi pisahin mana air mana gula. Air dengan kopi, mana air sama kopi, kan gitu. Sama juga perubahan Injil dan Taurat ini ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Seperti hidungmu diubah jadi mancung. Mana yang aslinya? Ini juga. Tapi bedanya ini diubah. Nah, jadi tentang Injil dan Taurat ini, itu diubah dengan versi ikhtilat. Arti ikhtilat, makanya segala, kayak contoh gini, Kisah Para Rasul 3:13. Allah Abraham, Ismail, dan Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Kalau kita masuk ke pemahaman kalian, Yesus adalah Allah, versi Simon Petrus. Maka Yesus, Tuhan Yesus, punya hamba yang namanya Yesus. Oke, ini versi otak gue yang gak nerima. Tapi yang gue tinjau cuma satu filosofinya. Ketika Al-Quran mengatakan ini Abdullah ataniyal kitab, dia hamba Allah yang diberkati, wa ja'alani mubarakan di dalam Al-Quran. Dia diberkati dan hamba Tuhan. Baca Bible, benar. Allah, Abraham, Ismail, dan Yakub memuliakan hambanya itu Yesus. Wow, luar biasa. Makanya setiap kebenaran itu masih ada di Bible kalian. Cuma bedanya karena hawa nafsu menuhankan, maka ada ayat-ayat yang dilebihkan. Oke, yang gini Jo. Lu tinjau daripada hadis ini dah. Dan terserah seperti biasa, mau lu percaya mau juga kagak, gak peduli. Yang penting kalau gue masih bisa ada hak. Sampaikan barang satu ayat ya. Sampaikan barang satu ayat. Kalau gue punya hak mengunjungi lu ke neraka, gue minta ada sama Allah. Ya Allah, satu hari aja ketemu hanjuk di sana. Nih, ini Rasulullah udah ngasih wanti-wanti. Masih hidup gini, lu kalau udah taubat, udah terima Yesus. Ya udah terima Yesus dalam versi apa? Kalau gua Wanis kita debat coy. Sama-sama Tuhan loh. Tapi kita debat lagi nanti. Hatimu damai. Yaudah. Nih kata Rasulullah. Ma min nabiyya. Tidak daripada seorang rasul pun. Ba'asahullahu fi ummatin. Yang dibangkitkan oleh Allah pada umat-umatnya. Qabli sebelum aku kata Nabi Muhammad. Illa kana lahu min ummatihi, kecuali mereka juga memiliki umat-umatnya. Hawariyun, murid-murid setia. Wa ashabun, sahabat-sahabat setia. Ya'khudhuna bisunnah, yang mengambil segala pemberitahuannya. Wa yaqtaduna bi amrihi, dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Summa innaha, kemudian setelahnya, sesungguhnya takhlufu, masa setelahnya, mim ba'dihim, daripada sesudah Rasul tersebut, adalah satu golongan yaquluna ma la yaf'alun, mengatakan sesuatu yang tak pernah dikatakan, wa yaf'aluna ma la ya'murun, dan melakukan segala sesuatu yang tak pernah diajarkan. Nih Jo, sebelum gue jelasin ke apa ini? Ayat berapa Jo? Waspadalah terhadap penyesat. Anggap aja lu kalau nggak mau terima, anggaplah cocokologi lah ini. Kalau nggak mau terima, anggaplah cocokologi, itu doang.
Dan neraka juga elu kan gua. Dah. Nih Jo, gua nggak masuk ke Bible dulu, gua jelasin dulu hadis itu. Rasulullah ngomong, wahai sahabatku, rasul-rasul sebelumku, Isa, Musa, semua sama seperti kalian. Kami semua pasti punya umat. Dan kami semua pasti punya sahabat setia. Dan kami semua pasti punya murid-murid yang kami ajarkan. Tapi di era setelah kami ada, pasti ada golongan-golongan yang tidak menyetujui hal tersebut, yang kemudian akan mengatakan sesuatu yang tak pernah kami kerjakan. Akan melakukan sesuatu yang tak pernah kami lakukan. Dan mengatakan sesuatu yang tak pernah kami katakan. Nasrullah menjabarkan, Musa menyampaikan sesuatu yang benar. Dan Musa memiliki umat. Dan Musa memiliki murid setia. Dan Musa memiliki sahabat-sahabatnya. Setelah Musa tiada, sahabat-sahabat ini akan menurunkan ajarannya. Memberitahukan kepada anaknya. Daripada anak kepada anaknya. Daripada anak kepada anaknya. Daripada anak kepada anaknya. Lalu di era samar, ajaran ini dirusak lagi. Ketika dirusak, maka Allah datangkan Isa. Isa pun sama. Dia punya murid. Dia punya umat. Dia punya sahabat setia kepadanya. Yang nanti dia menyampaikan sesuatu yang benar. Zalikal Isa qaulun haq falladzi yamtarun. Itulah Isa yang datang membawa kebenaran, akan tapi mereka ragu-ragukan. Dia bawa kebenaran. Tapi mereka ragu-ragukan. Dan mereka justru menyembahnya. Setelah itu, seperti biasa. Dia punya sahabat dan murid setia. Setelah kemudian dia tidak ada, murid setia ini akan menurunkan ajarannya, yaitu dengan dicatatkan. Sama seperti era Musa. Era Musa dicatat di loh-loh batu. Mereka mencatatkan, nah ini ajaran yang sebenarnya ya. Dia mencatatkan di loh-loh batu dan segalanya. Sama. Karena nggak mungkin. Contoh gini, kita mau ngasih tahu ke anak kita, sampai ke cucu kita, sampai ke ini, 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 paling kurang apa? Kita catat agar kita nggak lupa. Maka para murid dan para sahabat-sahabat Nabi Musa mencatatkan. Setelah kemudian mencatatkan, Allah mantapkan segala catatan mereka itu dengan namakan Taurat. Oke. Setelah kemudian, tetap akan ada, kata Rasulullah, era di mana orang yang tidak setuju dengan apa yang disembah oleh Musa, orang itu akan datang mengubah segala ajaran Musa. Itu apa? Terbukti. Tak perjanjian lama isinya adalah fitnah terhadap para rasul semua. Abraham menyembah berhala. Ismail laku seperti kuda liar. Bahkan ingin memerangi saudaranya. Lot berzina dengan kedua anaknya. Nuh mabuk-mabukan. Daud mengintip orang mandi. Ataupun siapa lagi? Yang difitnah keke itulah. Difitnah segalanya. Era Al-Quran semuanya diangkat derajat, tidak pernah melakukan hal tersebut. Oke. Sekarang setelah difitnah tersebut, wah ini ajaran sudah samar. Datanglah Isa putra Maryam, belum Al-Quran, masih Isa putra Maryam. Datang, kasih tahu kepada mereka. Mereka telah menduduki kursi Musa, menjabarkan ajaran Allah sesuka hatinya. Dan itu gue dapatin kebenarannya di Bible. Mereka telah menduduki kursi Musa. Wow. Gak ada yang Rasulullah tipu. Nah, lalu kata Nabi Isa dalam kitab kalian, jangan kalian menyangka aku membatalkan hukum Taurat, tapi aku datang menggenapinya. Lalu ayat lanjutannya, selama langit dan bumi ini belum lenyap, hukum Taurat tidak pernah batal. Satu iota daripada hukum Taurat tidak pernah dibatalkan. Karena sangkaan daripada Yahudi seakan-akan Isa ini adalah orang yang sok ngatur ajaran mereka. Aku menggenapi hukum Taurat. Ibrani 10 ayat 1. Apa dikatakan? Dulu Taurat itu hanya bayangan saja. Lalu datangnya Yesus itu datangnya Isa Al-Masih untuk menunjukkan bagaimana memperlakukannya dengan sebenar-benarnya. Oke. Makanya ada ayat tersebut di dalam kitab kalian. Kata Nabi Muhammad lagi, versi penyebarannya sama, dia tetap punya murid,
dia tetap punya hawariyun ataupun murid setia ataupun sahabat setia yang nanti ajaran tersebut akan diajarkan kepada anak-anaknya dan keturunannya. Sama dicatatkan agar tidak lupa. Oke. Orang yang tidak setuju dengan Isa alaihissalam, yang tidak setuju dengan Tuhan yang dijabarkan oleh Isa alaihissalam, kemudian datang mengikuti hawa nafsunya untuk menuhankan Isa atau untuk menuhankan lainnya ataupun mengubah segala ajaran. Kata Rasulullah, akan ada era di mana orang yakhlufu tadi, orang selanjutnya membicarakan segala sesuatu yang tak pernah dibicarakan. Mengatakan sesuatu pekerjaan yang dilakukan yang padahal tidak pernah dia lakukan. Maka datanglah dalil, dengan matinya Yesus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Kami telah diwanti-wanti oleh Rasulullah bahwa ajaran kayak gitu. Orang yang tidak setuju rentan menghancurkan. Lalu bagaimana ajaranmu Rasulullah? Kita tinjau. Nahnu nazzalnal Qur'ana wa nahnu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan segala penjabaran terhadap Al-Quran, kami pula yang akan menjaganya. Era Rasulullah banyak juga anjo hadis Nabi ya. Contoh, Nabi bilang ini, mereka bilang itu. Sanad daripada hadis di bawah contoh. Ini hadis sahih ya cecenya. Rasulullah bilang, ekor cicak itu satu. Misalnya ini pura-pura, ekor cicak itu satu biar lebih mudah dipahami. Jalur daripada sanadnya itu Hanjo, jalur daripada sanadnya, misalnya Ibnu Abbas, ya, misalnya misalnya Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan segalanya. Misalnya kita bilang tiga lah kita bilang. Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Oke. 3 penjabaran ini dikatakan sahih. Ini yang ingin menghancurkan ajaran Rasulullah. Mereka datang bawa hadis sebaliknya. Cicak ekornya 2, misalnya. Dia bawa lagi Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, sama Abu Hanifah. Wah, sama-sama ini, pasti sahih. Lalu setelah diteliti, kok beda? Allah menjaganya, udah cukup masa Musa, udah cukup masa Isa. Maka setelah itu kutitipkan orang-orang yang kemudian akan menjaga hal tersebut. Makanya ada yang namanya jarah wa ta'dil. Ketika kemudian ini sahih, tapi ini ekornya 1, ini ekornya 2. Gimana cara meneliti? Ini muridnya siapa? Ini siapa yang bilang ini ekornya 2? Oke. Ini siapa yang bilang ekornya 1? Diteliti. Lu ngaji di mana? Lu dapat ini dari mana? Matan ini dari mana? Dari mana? Setelah diteliti, oh ternyata yang ini bohong. Dihilangkan, dibakar, diselesaikan. Berarti ini bohongan. Tujuannya menghancurkan. Apa yang kira-kira gua harus kembali menuhankan Yesus, sedangkan hadis dan Al-Quran selogik ini gitu, Jo. Selogik ini gitu. Itu doang. Sekarang kalau gua mau kayak lu bilang tobat, daman, masuk Kristen. Gua kayak tadi aja. Yang kayak gimana? Yang 3 dalam 1, yang include 1 dalam Yesus, sama-sama mengatakan Yesus Tuhan. Contoh kita bilang, Unitarian jangan Bang Daman. Kenapa? Enggak mengatakan Yesus Tuhan. Oke. Karena ada ayatnya. Apa ayatnya? Tidak dapat berkata Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Oke. Oneness Tritunggal aja nih. Tapi Anjo, ada yang gua mau kasih nampak. Kan ada tadi sebelum kita masuk ke Bible. Kata Rasulullah, ada era setelah para rasul-rasul sebelumku di mana mereka itu akan mengubah ajaran sesuai hawa nafsu mereka. Oke? Sekarang Jo, anggap ajalah cocokologi, Jo. Anggap saja cocokologi. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Dalam narasi logik, kata waspadalah disebutkan kalau ada sesuatu yang akan diantisipasi. Berarti ada sesuatu yang Yesus prediksi bakal terjadi. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Konsekuensi logiknya, nama Yesus akan dipakai. Namanya akan dibawa-bawa. Rasulullah berkata tadi, rasul-rasul sebelumku, ya, dalam menyelewengkan ajarannya, contoh ajaran Musa, mereka menduduki
kursi Musa. Seakan-akan Musa menyetujui apa yang mereka lakukan, menyetujui pemfitnahan terhadap para rasul tersebut, seperti memfitnah Bunda Maria yang mengatakan zina misalnya, seperti mengatakan Yesus sebagai itulah, gua nggak bisa bilang itu, takut di-ban lagi, memakai namaku. Nama Musa juga ikut dibawa. Dan Yesus mengatakan di dalam ajarannya, yang nanti akan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan orang. Dan Yesus juga ngomong gini, Matius 24:23 Jo. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan dipercaya. Nah, disitulah gue bilang, ketika gue baca Bible justru menguatkan iman gue, Jo. Karena Rasulullah udah bilang, era setelah para rasul ini, penyelewengan mulai terjadi dengan membawa nama-nama mereka. Yesus apa yang diperingatkan Yesus? Mereka telah menduduki kursi Musa. Berarti Yesus saja tahu bahwa era Musa dihancurkan dengan versi dia nanti, gitu. Paham nggak maksudnya? Yesus saja tahu ini Musa ajarannya dirusak dengan versi dia nanti. Di mana akan ada orang takhluf yang tadi dikatakan dalam hadis datang menyelewengkan ajaran yang di belakang, menduduki kursi Musa, menjabarkan suka-suka mereka. Oke, di era Yesus, Yesus juga memperingatkan, hati-hati, nanti nama aku bakal dibawa. Waspadalah, nanti nama aku bakal dibawa. Setelah nama aku dibawa, mereka lah yang kemudian mengatakan aku seperti ini, aku seperti itu, dan ini dan itu. Itu. Lalu bagaimana gue harus ninggalin Al-Quran, Jo? Isinya otak gue semua. Mana? Cuma satu, Jo. Lu kira dengan masuk Islam, lu harus mengkhianati Yesus? Enggak, Jo. Lu masuk Islam, lu ngefan idola sama Yesus, kagak haram. Lu muslawat, misalnya lu muslawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu ala Isa alaihi salam. Boleh. Lu terlalu ngefans sama Nabi Isa, boleh, enggak apa-apa. Lu ngefans sama beliau, enggak apa-apa. Jadi ibaratnya lu bukan masuk Islam ninggalin Yesus, bukan. Tapi kembalikan Yesus pada penempatannya, seorang anak manusia yang datang memberitahukan Tuhannya, yang tanpa bersalah dan kemudian diselamatkan oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan namanya. Seperti selesai tugasnya. Artinya, Anjo bilang tadi, gelap dan terang tidak mungkin menyatu. Rencana iblis memasuki Yudas, bukankah iblis itu gelap? Bukankah penebusan dosa itu terang? Lalu kenapa menyatu? Harusnya Anjo mikir ke situ. Iblis gelap. Penyaliban bagi Kristen adalah sesuatu yang terang demi penebusan dosa. Iblis merasuki Yudas pasti punya maksud. Lalu karena iblis merasuki Yudas, Yesus tersalib. Bagaimana gelap dan terang ini bisa bersatu? Itu kalau mau main akal gitu, Jo. Tapi terserah lah. Gue capek juga, Jo. Ya. Tepuk tangan dulu dong. Jadi wanti-wantinya, Jo, udah duluan dikasih tahu, Jo. Serius, makanya gue bilang ini benar ajaran yang benar. Segala wanti-wanti kekhawatiran gue, Rasulullah udah bilang semua. Nah, ini gini. Nah, tapi Rasulullah kalau tiba-tiba Brahmana Siwa Krishna masuk ke mimpi gue gimana? Kan udah dibilang sama Allah bahwa iblis itu dikasih kekuatan semuanya kita. Muterin dikit reaction, boleh nggak? Lanjut. Boleh. Apa? Muterin ya. Muterin boleh ya, reaction ya nanti ya. Muterin apa? Ini dikit. Mau muterin sesuatu. Iya, boleh. Oh, oke. Jalan yang lurus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Pertolongan apakah yang saya minta ini? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Di manakah jawaban mengenai tentang permohonan atau permintaan supaya saya diberi petunjuk jalan yang lurus? Hentikan dulu, bentar, gue ada telepon. Nanti gue nggak fokus.
Di bawah yuk. Buka pintu. Oke. Bagus. Bentar, sabar ya. Sabar ya. Yo. Nah, lanjut. 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 Saya buka-buka pernyataan ayat-ayat Al-Quran. Dan akhirnya saya temukan jawaban permohonan saya mengenai tentang permintaan diberi jalan yang lurus. Wa innahu la'ilmu lisya'ati fala tantaruna biha wa tabi'uni hadha siratum mustaqim. Wa innahu la'ilmu lisya'ati. Dan sesungguhnya Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Fala tantaruna biha, dan jangan tentang hari kiamat itu. Wa tabi'uni hadha siratum mustaqim, dan ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu artinya, yaitu di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61. Jadi jawaban yang saya mohon terletak di sini, bahwa saya minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah dalam pernyataan surat Al-Zukhruf ayat yang ke-61 yang berbunyi, wa tabi'uni hadas siratum mustaqim, ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, Allah sudah memberikan jawaban kepada saya untuk memberikan petunjuk jalan yang lurus, yaitu ikutku, inilah jalan yang lurus. Wa tabi'uni hadas siratum mustaqim. Tapi yang menjadikan suatu perenungan dan menjadikan suatu penekanan untuk saya pertimbangkan dalam pernyataan ayat ini, yaitu kata-kata wa innahu la ilmu lisya'at. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sungguh ini menjadikan suatu perenungan bagi saya. Siapa sebenarnya Isa itu? Menurut laporan Al-Quran diterangkan bahwa Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Padahal kalau menurut pernyataan surat Al-Quran ayat yang ke-34 demikian bunyinya. Innallaha indahu ilmu lisya'at wa nudazzilu ghais, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan hari kiamat itu. Dengan kata lain, bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Dengan lain kata, hanya Allah yang tahu tentang hari kiamat. Tetapi, mengapa Isa juga mengetahui tentang hari kiamat? Pada saat itu saya bertanya-tanya, lalu siapakah sebenarnya sosok manusia yang bernama Isa Al-Masih itu? Akhirnya terus saya buka-buka ayat Al-Quran, sebenarnya siapa Isa Al-Masih itu? Dan akhirnya saya temukan jawabannya dalam surat Al-Imran ayat yang ke-45 yang demikian bunyinya. Isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasyiruki bi kalimatin min husmuhul masiku Isa banu Maryama wajihan fit dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Isqalatil malaikatu, ketika malaikat berkata kepada siapa? Ya Maryam, hai Maryam. Apa perkataannya malaikat ini kepada Maryam? Innallaha yubasyiruki, sesungguhnya Allah memberikan kegembiraan dalam apa yang diberikan kepada Allah ini. Bi kalimatin min hus, dengan kalimat yang darinya. Min husmuhul masihu Isa banu Maryama, namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan fit dunya wal akhirah, yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan yang terdekat dengan Tuhan. Wah, ini merupakan suatu perenungan tersendiri pada waktu itu. Dimana kalau saudara ketahui dan saya jelaskan bahwa yang menurut laporan malaikat ini memberikan pernyataan bahwa Maria dikabar kegembiraan oleh Allah. Dan apa bentuk kegembiraan itu? Yaitu bi kalimatin, yaitu dengan kalam, dengan firman atau dengan sabdanya Allah itu. Dengan kata lain, bahwa Maria ini mendapat kabar gembira berupa kalamnya Allah. Maka saya renungkan pada waktu itu, kalau begitu yang dikandung Maria itu adalah kalamnya Allah, firman-Nya Allah. Maka dengan kata lain, bahwa kalam yang ada di dalam gua garbo maupun di dalam kandungan Maria yang menjadi manusia, lahir itulah yang disebut sebagai Mesias atau penyelamat. Dengan kata lain, saya jelaskan sekalian, bahwa kalam yang menjelma menjadi manusia atau kalam menjadi manusia itu
melakukan karya penyelamatan, maka dia disebut Al-Masih. Karena dia sebagai penyelamat, maka dia disebut dengan kata lain terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah yang saya renungkan pada waktu itu. Akhirnya saya terus bertanya-tanya, sebenarnya siapakah Isa ini? Kalau menurut keterangan dan menurut pengakuan setiap orang percaya maupun orang yang beragama apa saja, bahwa hanya Allah hormatan tertinggi di dunia dan di akhirat. Orang yang mempunyai kekuasaan terkemuka di dunia dan di akhirat itu hanya Allah. Tetapi kenapa Isa ini dinyatakan dan dilaporkan serta disaksikan bahwa Isa itu punya kedudukan terkemuka di dunia dan di akhirat? Padahal menurut pernyataan ayat Al-Quran yang jumlahnya ribuan itu, tidak ada seorang nabi atau rasul pun, bahkan sampai malaikat pun dinyatakan oleh Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat, kecuali hanya Isa Al-Masih putra Maryam. Udah Jo. Siapakah sebenarnya Isa ini? Akhirnya udah Jo. Itu orang dari tajwid bacaannya ya udah salah. Jadi untuk seorang daman yang berpikir kritis tuh lu mau ngasih itu. Enggak, reaction aja. Ya, gue reaction. Gini, Jo. Dia bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah jalan yang lurus. Dia bawa Zukhruf. Bahwa jalan yang lurus itu adalah Isa. Dia bilang, Isa itu adalah kalimat Allah. Maka yang dikandung di dalam perut Isa adalah kalimat Allah. Maka benarlah Isa ataupun Yesus adalah firman menjelma jadi manusia, kata dia. Itu cocokologi. Oke. Cocokologi gimana? Nah, yaudah. Sekarang gini, Jo. Enggak gini, Jo. Ini gue jelasin semuanya nih. Ihdinas siratal mustaqim. Jelaskan jalan yang lurus. Nih. Nampak ya? Kata Nabi Isa nih. Wa innallahu rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Inilah jalan yang lurus. Siapa yang ngomong? Isa alaihissalam. Siapa yang dia suruh sembah? Allah Subhanahu wa taala. Satu. Terus kita masuk. Nabi Muhammad ngomong apa? Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Kata Nabi Muhammad, sungguh ini jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan lain sehingga mencerai-beraikanmu dari jalannya. Rasulullah ngomong gini, jalanku yang lurus itu nggak akan mencerai-beraikan kalian untuk berbeda Tuhan yang kalian yakini. Kata Rasulullah cuma memperingatkan, ya. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka dan beritakan ini. Nabi Muhammad memberitakan, jalanku yang lurus ini tidak akan mencerai-beraikanmu. Anjo tahu yang kami pahami daripada ayat ini. Begitu saya menonton Unitarian, Marsion, Tritunggal, ini, itu. Mereka semua pegang satu dalil, Anjo. Apa satu dalil? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Saksi Jehovah pegang itu. Unitarian pegang itu. Semua denom-denom Kristen pegang dalil itu. Tapi mereka tercerai-berai. Begitu saya dapat dalil ini, wow! Di luar jalan Nabi Muhammad, orang akan tercerai-berai. Di situ gua amazing. Dan dia mengatakan kepada dirinya adalah jalan yang lurus. Oke. Sekarang apa yang dia bawa tadi? Bahwa Isa itu mana ayat yang ini? Nah ini. Dia bilang tentang Isa adalah jalan yang lurus dan menobatkan Isa sebagai Tuhan. Kenapa ayat Al-Quran di situ doang? Kalau ini gimana? Kata Allah. Hari kiamat. Nah. Isa tahu hari kiamat. Nah, yang tahu hari kiamat sesungguhnya, bentar Anjo. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata
sesungguhnya ialah Isa Al-Masih putra Maryam. Nih, orang yang bilang Allah, siapa? Isa Al-Masih putra Maryam. Lalu kalau saya jadi dia tadi, saya gini nih, ini otak waras ya Juk ya. Sebelum kita masuk ke hari-hari kiamat itu nanti bentar lagi. Kalau saya jadi dia nih, jalan yang lurus. Wah, siapa jalan lurus? Isa. Wow. Teliti lagi nih. Terkemuka di langit dan bumi. Wow. Gua baca nih. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Tuhan. Kira-kira gua bakal nuhanin Isa nggak? Orangnya waras nggak akan. Satu konsekuensinya. Makanya gua bilang itu cocokologi. Bagaimana dengan kata-kata ini gitu? Oke, selesai. Terus kata Nabi Muhammad, kalau lu mau tunjukilah kami jalan yang lurus, mana? Itu jalan yang lurus. Kalau lu di luar jalan nih, lu terpecah belah. Terjadi nggak? Terjadi. Makanya bagaimana gue tinggalin Al-Quran, apa yang dikatakan Rasulullah berlaku semua. Di luar jalan Rasulullah tercerai-berai. Contoh, tapi kan ada Ahmadiyah, kan ada Muhammadiyah, tapi kan ada Syiah, tapi kan ada Sunni. Coba duduk, Tuhannya siapa? Allah. Coba duduk, Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Perbedaan di dalam pengibadahan. Itu doang. Pengibadahan, persepsi, pemikiran, itu doang. Oke. Terus, yang terakhir, kalau kita melihat daripada ini Jo, gue kasih nampak data semua Jo nih. Isa bilang, ataupun Yesus kalian, tetapi tentang hari dan di saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, anggaplah cocokologi. Sekarang gini, Yesus itu punya keilahian dan kemanusiaan. Apa itu ilahi? Maha tahu. Lalu bagaimana Yesus tidak tahu? Konsekuensinya, Yesus jika tidak tahu, batallah ilahinya. Lalu di mana Yesus akan dikatakan ilahi? Oke. Kalau Yesus tahu dan tidak memberitahu, ketika dia ditanyakan, berarti dia berbohong untuk menunjukkan apa ini semua. Tapi teologi Islam mengajarkan, salah satu mengingatkan kepada kiamat yang paling dekat, adanya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, adanya Isa. Ayat yang dia tadi, yang bacaannya aja kagak jelas, tajwidnya aja kagak jelas, lu kasih nampak ke gua. Dari mana dia tahu Nabi Isa itu tahu hari kiamat? Coba bawakan ayatnya kepada gua jelasin bagaimana itu bunyi ayatnya. Di mana ayat tersebut menandakan bahwa Nabi Isa sebagai penanda hari kiamat. Dajjal dijuluki Al-Masih. Isa dijuluki Al-Masih. Dua-duanya adalah tanda kiamat. Masihun diambil daripada kata masaha. Apa arti masaha? Penghapus. Oke? Dajjal, Masih, masaha, penghapus. Apa yang dihapus Dajjal? Keimanan. Isa, Masihun. Apa yang dihapus? Segala kemusyrikan. Jadi, ayat yang tadi yang dia bawa cocokologi doang. Ayat yang tadi menandakan dan menceritakan kiamat dekat dengan kalian kalau Isa telah ada. Selesai. Karena apa? Kan tadi gua ada panjang lebar. Nabi Isa meminta pertanggungjawaban. Salamun alayya yauma wulidtu, ya Allah lahirku difitnah. Oke. Mereka memfitnah seakan-akan aku mati menembus dosa mereka. Oke. Nanti aku bangkit, mereka katakan dan mereka mencariku dan mengatakan Tuhan-Tuhan kepadaku. Dalam kitab mereka udah kuberitahukan, enyalah kalian. Oke. Apa penangguhan kepada Allah? Tenang, diangkat ke langit, nanti di hari kiamat datang. Makanya di dalam penjabaran Islam, apa tugas daripada Nabi Isa? Memberantas segala fitnahan. Bagaimana arti daripada memberantas daripada segala fitnahan? Salib adalah yang paling pertama memfitnah dia dengan mengatakan dia itu menyekutukan Tuhan dan menyetarakan dirinya adalah Tuhan. Ya udah, hingga akhirnya apa yang terjadi? Seperti contoh gini, mematahkan salib. Itu kan kalimat alegori, sama seperti Tuhanku gunung batuku. Ya kan bukan gunung batu Tuhan kalian. Sama juga mematahkan salib artinya bukan naik ke pojokan patahin salib. Enggak, mematahkan pemahaman salib. Memerangi babi. Babi adalah makanan favorit daripada paganisme. Mereka rentan, misalnya contoh Romawi kuno.
rentan memakan vulva babi sama tikus. Makanya ada Yesaya 66:17. Dalam Yesaya 66:17 apa dikatakan? Mereka itu menyembahkan makanan apa? Menyembahkan sajian-sajian ya. Bukan kayak gitu, sajian-sajian untuk taman-taman dewa. Dan mereka memakankan yang telah dilarang oleh Tuhan ataupun yang diharamkan oleh Tuhan. Memakan babi serta yang menjijikan yaitu tikus. Lu boleh cari sekarang makanan kesukaan daripada Romawi kuno. Vulva, babi, dan tikus. Kalau enggak, tidak secara literal tikus itu disebutkan. Tapi Elohim, ini versi kita. Elohim memperingatkan bahwa sama Belanda datang menjajah Indonesia, pemikiran Belanda dititipkan. Sama seperti ketika Bani Israel dikuasai Romawi, pemikiran Romawi dititipkan. Ajaran Taurat membatalkan makan babi dan membatalkan makan tikus dan hal-hal yang menjijikkan. Maka wajar dititipkan pemahaman tersebut mengikuti hawa nafsu mereka hingga kemudian apa? Datanglah dalil. Dengan matinya Kristus di tiang salib maka batallah hukum Taurat. Lalu apa yang terjadi? Kalian makan babi dan tikus itu tidak menjadi haram. Bukan yang masuk ke mulutmu yang menajiskanmu, agar tapi apa yang keluar. Kata Allah bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsu dan diyakini oleh moyang-moyang mereka. Rasulullah, bahkan Elohim aja udah memperingatin. Makanya saya bilang Taurat ini diubah, benar. Tapi yang aslinya kita nggak bisa tahu bahwa benar ada yang aslinya. Sama seperti itu. Ketika Elohim memperingatkan tentang contoh kita dijajah oleh Belanda, pemikiran Belanda dititipkan. Apa yang mereka mau harus terwujud. Sama seperti Romawi. Apa yang mereka mau ketika dibatalkan, apakah mereka setuju? Enggak. Jadi apa yang terjadi terhadap mereka? Mereka memikirkan caranya agar ini bisa dihalalkan ataupun dan mereka ikut apa yang kemauan gue gitu. Maka wajar Yesus bilang waspadalah terhadap penyesat yang nanti akan bawa namaku. Yang nanti penyesat-penyesat tersebut bawa namaku seakan-akan aku yang memerintahkannya. Yesus sendiri yang mewaspadai. Oke. Setelah era itu, awal mula kekristenan. Kekaisaran mana yang menyambut kekristenan mula-mula? Adalah Kaisar Romawi. Di era Ciprianus, di era Maximus, di era Galileo. Di era mereka yang tertangkapnya Martin Luther. Hingga kemudian Martin Luther nanti dia kabur karena kenal dengan seseorang penjara, kayak gitulah. Yang menjaga penjara adalah temannya. Dia dibebaskan hingga lahirlah Protestan. Yang pertama menyambut kekristenan adalah Kekaisaran Romawi. Pertama, Kekaisaran Romawi nggak setuju dengan Kristen. Tapi karena mereka berhasil masuk doktrin mereka kepada kekristenan Helenistik, berpaham Tuhan 3 versi mereka. Kalau kalian tetap mengaku itu satu, fine. Oke. Helenistik berhasil mereka titipkan di dalam pemikiran kalian. Yang kedua, apa yang mereka mau berhasil terwujud seperti makan vulva babi dan tikus. Padahal Elohim telah memperingatkannya. Oke. Era awal Kaisar Romawi menerima mereka. Setelah mereka diterima, Allah bangunkan. Mereka bahkan di-chip in. Arti di-chip in, mereka itu dikasih uang untuk bangun gereja dan memfasilitasi penyembahan mereka. Artinya gereja dibangun sama Kaisar Romawi. Dulunya nggak nyatu, tapi kenapa kemudian di era Musa Yahudi ini nggak setuju nih sama Kaisar Romawi nggak setuju sama Yahudi. Lalu kemudian ketika Kristen ini lahir yang ngakunya lahir daripada Bani Israel, diterima. Pasti ada sesuatu yang kita pikirin. Why? Dulu ditentang habis-habisan, bahkan Elohim memperingatkan itu ajaran Musa bahwa mereka itu adalah penyembahan terhadap berhala. Kenapa kemudian diterima? Pasti ada sesuatu. Makanya Yesus tak heran mengatakan waspadalah terhadap penyesat. Oke. Setelah itu, di era awal Kaisar Romawi menetapkan hukum, Jo. Apa ditetapkan hukum oleh Kaisar Romawi? Harus terpatuhnya kekaisaran sama seperti mematuhi Tuhan. Lalu di era kepausan mereka nggak mau. Karena mereka akan pusing. Gua dengar paus, gua patuhi apa dikatakan paus, apa kaisar. Akhirnya Kaisar Romawi digugat. Setelah kekaisaran Romawi digugat, Maximus entah Ciprianus adalah orang yang pertama datang sebagai pasukan revolusi yang mengatakan gini, Kaisar biarkan, Paus biarkan,
urusan keagamaan tidak boleh masuk kepada urusan pemerintahan. Lalu damailah Kristen dengan Kekaisaran Romawi. Lalu Ciprianus adalah orang yang pertama mengatakan di luar Katolik, ya, di luar Katolik tidak ada keselamatan sebelum keluarnya Martin Luther untuk membangun Protestan. Di luar Katolik nggak ada keselamatan, kata dia. Akhirnya ditentang oleh Maximus pertama, Galileo, siapa lagi ya? Ada sekitar 4 orang lagi, Jo, gua lupa namanya. Udah, yang menentang hal tersebut bahwa di luar Katolik masih ada keselamatan. Setelah itu, Ciprianus adalah orang yang mengatakan pertama, di Kristen lain selain apa yang kami yakini di luar Katolik itu tidak ada keselamatan. Kata mereka. Akhirnya Ciprianus adalah orang yang pertama membelot. Orang yang pertama membelot. Bukan orang yang pertama membelot, dia yang mencetus, dia yang membelot. Akhirnya saat itu entah Maximus ya, mereka kabur karena diperangi oleh Kaisar Romawi. Karena apa? Mereka berpindah denom, berpikir kepada sesuatu yang lain. Oke, ketika berpikir kepada sesuatu yang lain, contoh Maximus. Maximus datang kepada Kekaisaran Romawi menjelaskan ini Kristen. Contoh gini, dia nggak takut dikejar Kaisar Romawi. Dia mau jelasin, paham nggak maksudnya? Dia mau klarifikasi. Dia mau klarifikasi, jelasin ini. Datanglah si Maximus ini. Tapi sesampainya di sana, bukan penjelasan Maximus yang didengar, justru Maximus dipancung dan lidahnya dipotong. Selanjutnya, dikejarlah Galileo. Dikejarlah si... Nanti baca sendiri deh. Awal mula Katolik itu, baca sendiri. Nah, dikejar itu mereka semua. Ada beberapa yang dipotong kelaminnya, yang dikuliti, yang ini, yang itu. Oleh beberapa paus yang tidak setuju dengan kekatolikan. Kekatolikan. Nah, gitulah apa? Kekatolikan gitu. Oke, setelah semua itu terjadi, adanya yang namanya Martin Luther. Nah, artinya Martin Luther. Martin Luther kan pertama di penjara dia. Setelah kemudian Martin Luther di penjara, dia dapat bebas daripada hukuman pancung. Karena apa? Dia dibebasin oleh temannya. Dan akhirnya Protestan ada saat itu. Itu yang saya tahu, Jo. Di balik bacaan yang saya bacakan, dan bacaan itu di dalam apa? Katolik apa ya? Entah nama websitenya seperti itulah. Aku baca di situ. Aku baca, oh gini kisahnya. Maka menunjukkan apa? Benar, Yesus mengatakan waspadalah. Karena nanti Elohim udah ingatin nih. Mereka setelah berada di Bani Israel, mereka apa yang diharamkan mereka lakukan. Gitu. Oh yang gitulah, Jo. Terserah lu, mau iman, mau enggak iman juga kagak, terserah lu. Nyata dulu. Tuh. Gimana ya? Udahan atau gimana nih? Udahlah, gue lapar, gue makan. Ya udah, bukan. Gitu aja, Jo. Lu besok nyari pertanyaan lagi deh. Gue sepi juga ngomel, kok nggak ada yang nanya. Low battery. Iya. Ngomel gue kalau gue jelasin Islam menontonnya 20. Kagak penting. Yang orang Islam mau, lu itu kagak bisa jawab, itu doang. Lu tuh kagak bisa jawab. Lu itu terpojok, lu itu kagak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu yang mereka mau. Makanya rame nih. Jangan seuzon ya. Seuzon gue jelasin masalah Allah Ta'ala ya kan. Bagaimana biar mereka itu tahu di mana Allah, bagaimana mendeskripsikan Allah dan semuanya. Kagak ada orang. Tapi begitu Hanjo naik, gue pojok-pojokin, rame. Gak apa-apa. Biarlah kebenaran akan mencari jati diri sendiri. Itu aja, Jo. Tapi lu keren sih. Kalau gue bisa minta ke Allah nanti satu hari dah gue kunjungi lu di neraka. Buset. Tapi semoga lah sebelum lu mati lu bisa percaya sama apa yang lu pikirin. Ya. Sebelum lu mati lu bisa menggenggam apa yang lu pikirin, itu doang. Lu bedanya tuh kan di awang tuh. Cuma satu, lu tinggal jamah itu aja. Itu aja. Tinggal lu berani ambil aja kebenaran itu. Oke, lanjut, gue makan ya. Oke, thank you ya. Lu nyatet nggak apa yang gue bilang? Kagak nyatet, pasti besok ditanyain lu gue bunuh lu. Gue nggak mau jelasin lagi yang udah gue jelasin. Nanti.
nanti ada saatnya. Ini kan saya lagi. Enggak, gue debat sama lu kan. Oten di bawah kejang-kejang semua. Kalian nggak bisa pungkiri teman-teman, itu sejarah agama kalian. Kami saking berapologet sejarah agama kalian kami pelajari juga loh. Ngeri ya. Ya. Kami pelajari sejarahnya, bukan nyari ini, bukan nyari apapun. Iya. Gini Jo.